Konflik antara Sahara Rental dengan ex-dosen UIN Malang Yaimim terus memanas dan menyita perhatian publik. Tidak sedikit netizen yang budiman meluapkan euforia dengan wacana menggelar syukuran virtual jika Sahara benar-benar mendekam di balik jeruji penjara. Kolom komentar di berbagai unggahan penuh dengan seruan bersama, menyebut bahwa syukuran ini sebagai bentuk apresiasi kepada Yaimim dan istrinya Bu Rosida yang dianggap sabar menghadapi fitnah. Bagi publik, kasus ini mencerminkan pertarungan antara kebenaran dan manipulasi di ruang digital. Gelombang dukungan terhadap Yaimim semakin kuat setelah banyak netizen yang berbakti menuding Sahara sebagai provokator yang sengaja memutarbalikkan fakta, melakukan penghasutan, dan mencemarkan nama baik secara masif. Mereka menilai masalah sederhana terkait parkir mobil justru dipelintir hingga menyerang hak orang lain. Isu tanah wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum semakin memperkeruh situasi, memantik amarah publik. Tidak sedikit komentar yang menyindir dengan menanti momen Sahara mengenakan rompi oranye seolah menandai klimaks drama panjang ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya kita pengen tahu aja pemerintahan Malang itu turun tangan, maksudku menengahi gitu. Ini sebenarnya siapa sih yang salah? Sebenarnya siapa sih yang benar? Kenapa aku bilang dukung terus Pak Yaimim untuk sekarang ini? Karena intimidasinya kental banget, kelihatan banget bahwasannya intimidasinya sangat kuat. Udah menurut aku cukup pemerintahan turun tangan, ditengahi. Ini apa sih akar permasalahannya? Kalau misalkan Pak Yaimim salah, ya udah salah. Kalau emang pihak seberangnya salah juga, ya udah salah. Udah butuh penengah sebenarnya. Kita itu butuh penengah. Oh kok kita, Pak Yaimim? Dan satunya lagi. Nah, setelah pemerintahan turun tangan, udah ditengahi, ya udah netizen tahu nih. Oh, ternyata Pak Yaimim yang salah. Oh, ternyata pihak seberang yang salah. Udah gitu aja, simpel. Hai teman-teman, saya mau bahas sengketa jalan yang sedang ramai diperbincangkan antara Pak Yaimim dan Mbak Sahara. Siapa sebenarnya yang salah? Mari kita bahas. Dari riset yang saya lakukan, sebenarnya masalahnya tergantung pada akad awal gitu antara Pak Yaimim dan warga sekitar. Secara syariat, Pak Yaimim mungkin sudah mewakafkan sebagian tanahnya sebagai akses jalan. Namun wakaf itu biasanya harus melalui prosedur resmi dengan nazir sebagai pengelolanya. Saya nggak tahu Pak Yaimim sudah mengurus itu atau belum, tapi dari video yang saya tonton, Pak Yaimim itu menunjukkan sertifikat tanah ke Mbak Sahara yang masih atas namanya sendiri. Itu artinya secara hukum dan administrasi tanah tersebut masih milik Pak Yaimim secara pribadi, belum secara legal menjadi tanah wakaf. Dan kalau memang tanah itu diwakafkan untuk akses jalan warga, maka penggunaan jalan harus sesuai akad awal, yaitu untuk kepentingan umum. Namun masalah muncul setelah beberapa riset yang saya temukan ketika Mbak Sahara sebagai pihak ketiga menggunakan jalan di mana jalan tersebut sebahagiannya dari tanah Pak Yaimim itu sebagai tempat parkir dan lalu lalang penuh bising dan kotor pada rumah Pak Yaimim, di mana akibat dari usaha rental Mbak Sahara sehingga membuat Pak Yaimim menegur Mbak Sahara. Namun saya merasa heran ketika menonton video Mbak Sahara yang membongkar halaman rumah Pak Yaimim. Apakah kemungkinan di awal Pak Yaimim dan Mbak Sahara punya akad di mana mengizinkan Mbak Sahara untuk membaguskan jalan atau halaman sekitar rumah Pak Yaimim? Dengan begitu Mbak Sahara bisa menggunakan akses jalan tersebut untuk usaha rental mobilnya gitu. Tapi sekalipun katakanlah kalaupun ada akad antara Pak Yaimim dan Mbak Sahara, harusnya ada kejelasan lisan dari Mbak Sahara. Apakah hanya sekedar membaguskan untuk hanya lululan saja atau sekalian sebagai tempat parkir mobil-mobil rentarnya? We don't know. Jadi kemungkinan ada ambiguitas akad di situ. Tapi yang bikin tambah rumit adalah Pak RT itu sampai mengeluarkan surat pengusiran untuk Pak Yaimim. Padahal Pak Yaimim adalah pemilik tanah yang diwakafkan sebagian, dan Pak Yaimim juga rumahnya sudah lama di situ. Sedangkan Mbak Sahara hanya ngontrak di situ, dan itu menunjukkan ada problem yang serius. Dan Pak RT itu harusnya tidak punya wewenang untuk mengusir Pak Yaimim tanpa prosedur yang jelas dan mediasi yang adil. Apalagi kemungkinan masih tercatat atas nama Pak Yaimim gitu kan. Apalagi saya dengar-dengar katanya Pak Yaimim tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan kronologi aslinya. Aku lagi ngikutin kasus yang si dosen sama si yang diviralin sama mbak-mbak itu ya.
Itu perasaan kasusnya udah lama ya, masih aja sampai sekarang berjalan ya, nggak kelar-kelar ya. Itu kalau nggak salah itu bulan lalu ya, di FYP aku nonton itu ya. Pokoknya VT Mbak itu tentang dosen itu ya semuanya. Tapi yang aku awal mulanya aku memang lebih pro ke Mbaknya ya, karena aku lihat dari PT-nya di situ dia ada ngomong dia dilecehin dosen itu. Pokoknya kurang lebih gitulah ya, secara awam saya lihat ya, dilecehin di ini katanya kan, sampai di ngamuk benar-benar. Ya kesel, wajar sebagai cewek ya kalau memang benar-benar dileceh ya. Tapi makin kesini kok makin kesana gitu ya, nggak kelar-kelar kasusnya. Berdampak sampai si dosen mengundurkan diri ya, karena si mbaknya ini memviralkannya keterlaluan banget sih ya, keterlaluan banget ya, sampai masuk ke dalam rumah ya, terus VT-nya tentang si dosen itu ya. Jadi ibaratnya kita yang udah pro ya sebagai netizen dengan dia, makin kesini kok mbaknya makin kesana. Jadinya alurnya ini mau kemana? Mau jatuhin reputasi kah? Atau memperjuangkan hak kah? Nggak tahu ya. Soalnya VT mbaknya ini mempermalukan dosennya sampai habis-habisan ya guys ya. Jadi kita sebagai neti ini dari segi kita punya hati ya, kasihan juga ya. Dilihat lagi katanya itu jalan yang diperebutkan itu memang benar, nggak tahu ya. Coba komen, memang benar itu jalannya bapak dosennya, tapi si mbaknya ngamuk ya, tapi si mbaknya marah membabi buta ya. Mbak, ya aduh ya, ngamuk marah boleh ya, tapi jangan ngajak-ngajak orang ya. Aku paling anti ya sama orang kayak gitu ya. Kok makin kesini makin kesana kok aneh gitu ya, kayak susah. Coba komen kasusnya, kronologinya. Aku juga nggak bisa berpihak, tapi dari segi sini sih aku udah tahu ya mbaknya ini gimana ya, nggak pro lagi ke mbaknya. Coba komen kronologinya. Hai guys, aku mau menyoroti kasus yang tengah viral di Malang, yaitu perseteruan antara dosen Malang Pak Yaimim UIN Malang dan pemilik rental Ibu Zahara ya. Dari perseteruan tersebut bermula dari Pak Yaimim yang memblokir jalan akses keluar masuk dari rental mobil Ibu Zahara. Dan setiap hari itu Ibu Zahara di sosmednya, di akun TikToknya itu nggak henti-hentinya memposting beliau ya guys. Beliau itu dikata-katain, dia diomongin yang enggak sama Ibu Zahara itu. Nah, jadi Ibu Zahara ini mencari simpatik netizen guys. Tapi semakin kesini kebenaran menemukan jalannya. Ternyata Pak Yaimim itu sudah benar, karena akses mobil Ibu Zahara itu mengganggu kenyamanan beliau guys. Dan tanah yang diblokade Pak Yaimim itu adalah tanahnya sendiri yang diwakafkan untuk jalan, tapi digunakan sebagai rental mobilnya Ibu Zahara itu ya, untuk penggunaan pribadi lah guys. Kadang parkir di situ. Dan kalau rental itu kan 24 jam nggak ada henti-hentinya kan. Nah, itu mengganggu Pak Yaimim sekali ya guys ya. Kasihan sekali ya guys, sampai Pak Yaimim itu diusir guys dari rumahnya sendiri, dari tanahnya sendiri. Dan pemerintah setempat itu belum ada yang membantu beliau guys. Tapi sekarang kabarnya Pak Yaimim itu mau diundang podcast oleh Densu. Dan semoga masalah Pak Yaimim dan Ibu Zahara segera teratasi dengan baik ya guys. Dan netizen ini berharap Ibu Zahara itu pakai baju oranye guys. Menurut kalian gimana guys? Ya, semoga kebenaran ini menemukan jalannya dan orang-orang yang terzolimi atas kasus ini, terutama kalau menurut aku Pak Yaimim, semoga diangkat derajatnya lebih tinggi ya guys ya. Amin.